Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Memotivasi Diri, Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Kenyataan, karya Brian Tracy dan Dan Strazel. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian ketujuh dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bagian 7, Menjaga Motivasi Bagian 2, Mengembangkan Perspektif Jangka Panjang. Dan berkata, Brian, sekarang kita akan berbicara tentang suatu topik yang menurut pengetahuanku sangat erat kaitannya dengan diri Anda. Saya ingat khususnya pada era 80-an, orang-orang di Amerika mengkhawatirkan Jepang sebagai kompetitor besar USA. Para pembisnis di Amerika mencoba meniru bangsa Jepang yang memusatkan fokus perhatian pada perencanaan dan pemikiran jangka panjang. Setelah bertahun-tahun berlalu dan masyarakat telah berubah, kita sekarang berhadapan dengan perangkat elektronik di sekeliling kita sepanjang waktu, email dan media sosial, dan semua jenis distraksi. Ada semacam adiksi pada hasil jangka pendek, pemikiran jangka pendek yang mempengaruhi masyarakat kita. Menurut Anda, bagaimana adiksi terhadap pemikiran dan hasil jangka pendek ini bisa sangat berbahaya dalam menjaga motivasi kita? Lalu Brian menjawab, saya menyebut hal ini sebagai faktor halayak atau expedience factor atau E-factor. Dan saya telah melakukan riset selama 40 tahun mengenai hal ini. Dikatakan bahwa pada dasarnya kecenderungan alamiah manusia adalah mencari cara paling cepat dan paling mudah untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan saat itu juga. Dengan demikian, sekali kepedulian terhadap konsekuensinya jangka panjangnya. Juga terdapat dua pandangan politik. Satu pandangan menyatakan bahwa semua orang bisa menjadi sempurna, bahwa manusia bisa diubah, bahwa kedamaian akan datang. Semuanya hanya perkara bagaimana menggunakan kebijakan pemerintah dan memanfaatkan uang dengan sebaik-baiknya. Pandangan yang lebih konservatif menyatakan bahwa manusia tidak dapat diubah. Keadaan manusia bersifat tetap, tidak berubah. Hal ini berlaku untuk semua manusia, dimanapun dan kapanpun, di sepanjang sejarah manusia. Maka, apa tujuan dari pemerintahan yang baik? Pemerintahan yang baik bertujuan menciptakan struktur insentif sedemikian sehingga orang-orang bisa mencari keuntungan terbaik untuk diri mereka dengan cara paling cepat dan paling mungkin, dengan melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau bernilai bagi orang lain. Kebesaran Amerika berdiri di atas prinsip-prinsip yang dipaparkan dalam The Wealth of Nations oleh Adam Smith, dan Adam Smith mengatakan bahwa manusia tidak menghasilkan sesuatu untuk kebaikan manusia lainnya. Manusia akan menghasilkan sesuatu demi dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa jika mereka menghasilkan produk dengan mutu yang sangat baik dan memasarkan serta menjualnya dengan agresif, dan produk ini bisa memperbaiki kehidupan orang lain, maka hal ini pada akhirnya akan memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Itulah prinsip ekonomi pasar bebas. Ekonomi pasar bebas menyatakan bahwa semua orang harus memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan untuk melayani orang lain dalam rangka melayani dirinya sendiri. Di Harvard University pada tahun 50-an, Dr. Edward Benfeld menyelesaikan serangkaian studi untuk mencari tahu alasan terjadinya peningkatan mobilitas sosial ekonomi, dengan kata lain, peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu.
Ia melakukan studi dalam lingkup nasional dan internasional untuk mencari tahu mengapa sebagian orang bergerak lebih cepat menaiki tangga tingkat penghasilan. Ia menemukan adanya 7 tingkatan sosial ekonomi yang berbeda. Kita menyebut tingkatan-tingkatan ini sebagai kelas, meski sebenarnya bicara tentang perkelasan ini tidak dianjurkan. Di banyak negara, susunan kelas-kelas ini berbentuk menyerupai segitiga dengan rakyat biasa berada di bagian dasar segitiga kelas. Sebagian kecil golongan yang dianggap sukses berada di atasnya, dan golongan elit, golongan kaya, berada di bagian puncak segitiga kelas itu. Amerika adalah masyarakat pertama di dunia yang memiliki susunan kelas masyarakat berbentuk berlian, bentuk wajik. Pada bagian dasar bentuk berlian ini, 5% bagian paling bawah adalah kelas yang disebut kelas bawah, lapisan bawah, lower class, terdiri dari golongan orang yang tidak bisa mencukupi dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan penanganan pekerja sosial. Mereka bisa jadi pecandu alkohol, mereka bisa juga memiliki masalah mental. Mereka bisa jadi hidup di jalanan, tidak punya rumah. Sungguh mengesankan betapa banyak kebijakan publik yang ditujukan untuk mengatasi dan menangani mereka, yang tentunya baik juga. Itulah yang bisa dilakukan sebuah masyarakat yang sejahtera. Tingkatan kedua disebut kelas bawah lapisan atas, upper lower class, terdiri dari golongan orang-orang yang bekerja sebagai pencuci piring. Mereka yang bekerja sebagai penyapu jalan. Mereka adalah para imigran baru. Mereka adalah orang-orang dengan pendidikan terbatas, orang-orang yang bekerja di McD dan tempat-tempat sejenis. Mereka memperoleh pekerjaan pertama mereka. Mereka baru mendapatkan langkah kaki pertama pada tangga tingkat penghasilan. Tetapi mereka tidak berada di tingkatan itu seterusnya, karena tingkatan di atasnya adalah kelas menengah lapisan bawah, lower middle class. Kelas menengah lapisan bawah adalah kelas di mana orang-orang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan sejumlah keterampilan tertentu. Orang yang bekerja di bagian pelayanan di McD bisa pindah ke bagian pembuatan kentang goreng atau menjadi supervisor, atau pindah ke bagian pembuatan hamburger. Dengan kata lain, ketika kecakapannya meningkat, mereka menjadi lebih memiliki nilai, mendapat bayaran lebih banyak, dan naik ke tingkatan kelas yang lebih tinggi. Dari kelas menengah lapisan bawah, seseorang bisa naik ke kelas menengah lapisan menengah, middle class. Ini adalah kelas para pekerja jasa kerah putih. Mereka adalah populasi pekerja utama dalam masyarakat kita. Orang-orang yang bekerja di perkantoran atau bertugas menyampaikan sesuatu, melakukan pencatatan dan menggunakan komputer dan sejenisnya, dimasukkan ke dalam golongan ini. Di Amerika, golongan ini memiliki jumlah yang sangat besar, mungkin mencapai sekitar 60% populasi. Kelas bawah lapisan bawah sendiri hanya berjumlah sekitar 5%, dan kelas bawah lapisan atas mungkin hanya sekitar 10%. Di atas kelas menengah lapisan menengah, terdapat kelas menengah lapisan atas, upper middle class. Kelas ini mencakup orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, seperti dokter, pengacara, arsitek, insinyur. Mereka memiliki gelar universitas yang membuat mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi golongan profesional. Mereka tentu saja memiliki penghasilan jauh di atas kelas menengah lapisan menengah. Di atas kelas menengah lapisan atas, terdapat kelas atas lapisan bawah, lower upper class. Kelas ini terdiri dari orang kaya generasi pertama, yaitu orang-orang yang menjadi jutawan, atau di atas itu, atas usaha sendiri masanya. Di atas kelas ini terdapat kelas atas lapisan atas, upper class, terdiri dari orang-orang kaya generasi kedua atau ketiga, yaitu golongan yang memiliki uang yang dihasilkan oleh orang tuanya atau kakek neneknya. Kelas atas lapisan atas ini golongan orang-orang kaya dalam masyarakat kita ini, tidak pernah lebih dari sekitar 1%, terlepas dari semua sikap politik tentang menarikan pajak dari orang-orang ini.
Jumlah mereka sangatlah sedikit, karena mereka sangat kaya, mereka masuk koran-koran dan majalah, dan mereka membuat siaran khusus televisi mengenai mereka, dan sebagainya. Dan inilah yang ditemukan Benevold. Hanya ada satu kualitas yang bisa menjelaskan terjadinya peningkatan kecepatan mobilitas sosial ekonomi, dan itu adalah kemampuan untuk memiliki perspektif jangka panjang. Memiliki perspektif jangka panjang artinya seseorang meluangkan banyak waktu untuk berpikir dalam kerangka jangka panjang, 5, 10, atau bahkan 20 tahun ke depan, ketika membuat perencanaan untuk aktivitas yang akan dilakukan saat ini. Ada sebuah buku bagus berjudul Competition for the Future yang ditulis pada tahun 90-an. Buku ini berbicara tentang korporasi yang di dalamnya memuat hasil observasi bahwa perspektif jangka panjang memperbaiki pengambilan keputusan jangka pendek secara dramatis. Maka salah satu kunci kesuksesan besar adalah berpikir tentang di mana kita ingin berada di masa depan secara psikologis, finansial, ekonomi, sosial, lalu kembali melihat keadaan saat ini dan ajukan pertanyaan, apa yang harus aku lakukan saat ini untuk memastikan aku bisa mencapai tujuan-tujuan itu dalam jangka panjang. Jawaban untuk hal ini memerlukan perencanaan, pemikiran, pengorbanan, kerja keras, dan kesenangan yang tertunda. Cara paling sederhana untuk menjadi kaya adalah bekerja keras, lalu tabungkan uang yang dihasilkan dan biarkan uang itu bunga berbunga. Ketika saya memulai dalam bidang ini pada 1980, ada sekitar 1 juta jutawan yang memperoleh kekayaan dengan usahanya sendiri. Pada 2016, ada sekitar 10 juta jutawan yang memperoleh kekayaan dengan usahanya sendiri. Dan jumlahnya terus bertambah sebesar beberapa ratus ribu setiap tahunnya. Mengapa demikian? Pada 1980, saya menemukan bahwa jika kita menyisihkan $100 sebulan atau $25 seminggu dari penghasilan kita, lalu menginvestasikannya dengan hati-hati ke reksadana yang baik, membiarkan uang itu tumbuh sesuai kecepatan pertumbuhan ekonomi, maka pada saat pensiun, 45 tahun kemudian dengan bunga uang yang kita investasikan, maka kita akan menjadi lebih dari seorang jutawan. Itulah perspektif jangka panjang. Saya telah berjumpa dengan para petani, operator mobil derek, para penjaga pintu, sopir taksi, dan buruh yang menjadi jutawan sepanjang mereka menjalani masa kerjanya. Keluarga mereka dari kedua pihak tinggal di rumah-rumah kecil, menghabiskan semua pendapatan mereka dan sebagian sisanya untuk kartu kredit. Sementara orang-orang ini menyisihkan 10%, 15%, 20% dari penghasilannya dan mengurangi pengeluaran. Mereka jarang makan malam di luar. Mereka berbelanja di Walmart dan membeli barang-barang murah untuk keperluan mereka. Mereka mencari cara untuk berhemat dan menyimpan uang tanpa pernah menyentuhnya. Jadi, perspektif jangka panjang terbukti merupakan kualitas paling penting untuk mencapai kesuksesan. Kita bisa mengubah semua orang di semua kota di Amerika menjadi berpendapatan tinggi, tetapi jika mereka tidak memiliki perspektif jangka panjang, mereka akan segera menghabiskan semua uangnya tanpa perencanaan. Aturan 80/20 menyatakan 20% orang kaya menguasai 80% kekayaan dunia. Seandainya seluruh kekayaan dunia dikumpulkan, lalu dibagikan sama rata, sampai semua orang mendapat jumlah kekayaan yang persis sama untuk memulai, maka dalam waktu 1 tahun, 20% orang akan menguasai 80% uang yang ada. Karena 20% orang ini selalu mencari cara untuk menciptakan masa depan, menabung, berinvestasi, dan lain-lain. 80% orang hanya akan bersenang-senang dan menghabiskan uangnya tanpa tujuan, dan yang 20% akan mengumpulkannya. Ini adalah salah satu fakta paling penting yang saya temukan, dan itu mengubah hidup saya. Maka tanyakan kepada diri sendiri, apa tujuanku dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Lalu setiap menit, setiap harinya, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah yang sedang aku lakukan saat ini membawaku ke arah tujuan paling penting atau tidak? Di awal saya mengatakan, saya akan memberitahukan banyak cara
untuk melipat gandakan produktivitas. Berikut adalah teknik sangat sederhana yang saya pikirkan dan orang geleng-geleng kepala karena tekniknya sangat sederhana. Bayangkan jika setiap hari kita memiliki tugas, tugasnya disebut tugas A dan B. Tugas A adalah tugas dan aktivitas yang akan membawa kita bergerak ke arah tujuan yang ingin kita capai. Tugas B adalah aktivitas yang tidak membawa kita bergerak ke arah tujuan yang ingin kita capai, atau lebih buruk lagi malah membawa kita bergerak menjauh. Maka, cara terbaik untuk melipat gandakan produktivitas kita untuk menjadi kaya, sehat, sukses, dan dihormati di sisa usia kita adalah tentukan tujuan sejelas mungkin dan lakukan hanya tugas A setiap harinya. Jangan lakukan tugas B sama sekali. Tugas A akan memperkuat produktivitas kita. Tugas A akan memberi kita harga diri dan respek dari orang-orang di sekeliling kita. Tugas A akan menjadikan kita yang terbaik di bidang kita. Tugas A akan membawa kita pada 10% posisi puncak di bidang kita dalam hal kualitas kerja. Tugas A akan mengubah segalanya. Lakukan hanya tugas A. Tugas A adalah tugas yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Tugas yang memberikan kontribusi pada pencapaian hal-hal paling penting dalam hidup kita. Maka, bagian paling penting dalam mengembangkan perspektif jangka panjang adalah menyadari bahwa kemampuan membuat perspektif jangka panjang ini adalah salah satu kualitas utama yang dimiliki oleh semua orang kaya. Dan berkata, hal ini juga berlaku dalam membesarkan anak-anak kita dan gagasan tentang menunda kesenangan. Contoh klasik mengenai hal ini adalah uji marshmallow. Seorang anak diberi sebuah marshmallow dan diberi pilihan, makan satu marshmallow ini sekarang atau makan 2 marshmallow tapi nanti. Apa yang akan dilakukan anak itu? Bagaimana pendapat Anda mengenai uji marshmallow ini dan implikasinya terhadap perilaku anak dalam kehidupan selanjutnya? Brian menjawab, uji marshmallow adalah studi yang sangat bagus. Studi ini dilakukan di Harvard oleh seorang ahli psikologi. 30 atau 40 tahun lalu, saya membaca tentang uji ini pada masa awal karir saya sebagai pembicara. Para peneliti mengumpulkan anak-anak usia 6-8 tahun di sebuah ruangan mengelilingi sebuah meja dan mengatakan, kami akan memberi masing-masing satu marshmallow. Kami akan meninggalkan kalian selama setengah jam. Jika kalian bisa menahan diri untuk tidak memakannya sampai kami kembali setengah jam lagi, kalian akan mendapat satu marshmallow lagi. Kemudian para peneliti keluar ruangan dan memperhatikan anak-anak itu dari kaca jendela satu arah. Sebagian anak duduk dan memandangi marshmallow itu. Sebagian lainnya menutup mata dengan tangan dan berpaling dari marshmallow-nya. Anak lainnya lagi memasukkan tangan ke bawah ketiak dan menahannya untuk mencegah dirinya menyentuh marshmallow-nya. Dan anak lainnya mengambil marshmallow-nya, meletakkannya, lalu mengambilnya lagi dan menggigitnya sedikit. Meletakkannya lagi, mengambilnya lagi, dan menggigitnya lagi sedikit, sampai akhirnya habis. 10 tahun kemudian, para peneliti ini menemukan bahwa ketika anak-anak ini berusia belasan, anak-anak yang menahan diri untuk tidak memakan marshmallow-nya memperoleh nilai yang lebih baik di sekolah. Ketika mereka memasuki usia 20-an, mereka memiliki pencapaian yang tinggi. Bahkan, 20 tahun kemudian mereka memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Mereka memiliki posisi senior yang lebih tinggi. Sementara anak-anak yang memakan marshmallow-nya, tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada mereka. Nilai mereka tidak terlalu baik, mereka tidak sukses atau dikenal secara khusus, dan 10 atau 20 tahun kemudian, mereka memiliki pekerjaan yang biasa-biasa saja. Fakta hasil penelitian ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan perbedaan perilaku ini pada usia mereka yang masih sangat muda? Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Anak-anak yang tidak memakan marshmallow-nya dibesarkan oleh orang tuanya sedemikian sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan nyaman dengan dirinya. Kita bisa melihat kembali pada masa prasejarah, di mana manusia makan lebih banyak ketika akan memasuki musim dingin. Pada musim dingin, tidak akan ada makanan, sehingga mereka akan makan banyak sebelumnya, seperti beruang yang akan berhibernasi. Mereka makan menggemukkan diri karena masa
menguruskan badan akan datang. Maka saat ini ketika seseorang merasa tidak aman dan mereka mendapat kesempatan untuk makan makanan tertentu, minum minuman beralkohol, menikmati kesenangan instan, mereka bergegas untuk mendapatkannya karena jauh di dalam pikirannya mereka tidak yakin bisa mendapatkannya lagi ke depannya. Mereka tidak yakin akan aman ke depannya. Itu sebabnya dalam diet, jika kita membatasi makanan, maka ketika mulai makan lagi, berat badan kita akan naik jauh lebih besar. Karena berlaku pemikiran ini, aku bisa makan banyak sekarang. Apa yang dilakukan kebanyakan orang yang kelebihan berat badan. Ketika mereka menjalani diet, yang selalu mereka pikirkan adalah, setelah berat badanku turun 2 kilogram, aku bisa makan sepuasnya. Aku bisa pergi ke restoran dan makan sepuasnya. Hadiah untuk keberhasilannya menurunkan berat badan adalah makan sepuasnya. Tetapi ketika mereka sedang menahan makan, tubuh mereka mengatakan peringatan, peringatan, dan ini membuat mereka tidak bisa berpikir tentang hal lain selain menunggu kesempatan makan dan menyimpan makanannya untuk nanti. Maka, jika kita merasa aman dengan diri kita, karena orang tua kita telah membesarkan kita sehingga kita merasa diri kita berharga dan penting, bahwa kita sepenuhnya aman dalam kasih sayang mereka, karena mereka tidak akan pernah kehilangan cinta mereka pada kita. Ini yang disebut cinta tanpa syarat. Maka anak-anak ini akan lulus uji marshmallow. Kemampuan seperti ini bukan sesuatu yang bersifat bawaan. Kemampuan ini dibangun. Anak-anak yang bisa menahan diri ini lebih sukses di usia belasan dan puluhan. Mengapa? Karena mereka dibesarkan dengan rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Ketika kita memiliki harga diri yang tinggi, kita akan menetapkan tujuan yang lebih besar untuk diri kita. Kita punya daya tahan lebih lama dan tidak bisa dihentikan. Kita akan terus melangkah maju seperti kelinci Energizer dalam iklan baterai Energizer yang tidak pernah berhenti ketika yang lainnya berhenti. Semuanya kembali pada pengalaman masa kecil mereka. Dan berkata, mungkin kita bukan orang yang dibesarkan dengan cara seperti itu. Kita tidak memiliki pengasuhan yang membuat kita merasa aman. Kita cenderung menyerah untuk berjuang, dan jauh di dalam hati kita mengetahui hal ini. Dengan kondisi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Dengan apa yang kita harus mengelilingi diri kita? Kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa kita terapkan untuk membantu diri kita agar bisa bertindak dengan perspektif jangka panjang dalam menunda kesenangan? Lalu Brian menjawab, ilmu psikologi telah mengembangkan beberapa teknik yang sangat bagus untuk melatih orang menunda kesenangan. Goethe mengatakan, segalanya sulit sebelum menjadi mudah. Salah suatu hal terpenting dalam hal ini adalah bagaimana mengembangkan kebiasaan baik yang bisa membuat kita lebih bahagia dan lebih sukses dalam hidup. Menariknya, mengembangkan kebiasaan baik memerlukan kedisiplinan diri, dan kedisiplinan diri berkaitan erat dengan harga diri. Kedisiplinan diri juga merupakan salah satu kualitas paling penting untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Maka, jika kita mendisiplinkan diri untuk menahan kesenangan, untuk menyelesaikan tugas sebelum memberi diri kita hadiah, kedisiplinan ini akan meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri kita, menciptakan karakter yang lebih kuat dan lebih baik pada diri kita, membuat kita lebih kuat, dan setiap tindakan mendisiplinkan diri akan memperkuat setiap tindakan mendisiplinkan diri berikutnya. Maka, salah satu hal yang bisa kita lakukan di awal adalah menciptakan sistem penghargaan atas penyelesaian tugas. Seorang teman baik saya bertahun-tahun lalu menceritakan bahwa ketika ia melalui pekerjaan di bidang penjualan, ia harus duduk di kantornya dan menelpon untuk membuat janji pertemuan dengan prospek.
Ia menyebutnya panggilan dolar. Saya berbicara kepada seorang pedagang saham di Wall Street yang merupakan salah seorang klien saya. Ia mengatakan ada hubungan langsung antara panggilan telepon dan dolar yang diperolehnya. Jumlah dolar yang diperolehnya tergantung pada panggilan telepon yang dilakukan, yaitu berapa banyak kita mengangkat telepon untuk melakukan panggilan. Namun demikian, ketakutan akan penolakan menahan orang-orang dengan begitu kuat, sehingga teman saya mengembangkan sebuah teknik yang sangat sederhana. Ia akan mengambil secangkir kopi panas beruap dan meletakkannya di hadapannya dalam keadaan siap minum. Ia mengatakan tidak akan meneguk kopi itu sampai ia selesai melakukan panggilan pertama dan melakukan kontak dengan seorang prospek. Ia duduk di depan telepon dan melakukan panggilan, berbicara dengan prospek, menutup telepon, dan meneguk kopinya. Tetapi kopinya tidak panas lagi, sehingga ia akan melakukan panggilan lain secepat ia bisa, tanpa terlalu memedulikan apakah prospeknya tertarik atau tidak. Yang ia pedulikan adalah bagaimana caranya segera bisa meneguk kopinya lagi sebelum kopinya benar-benar dingin. Ini adalah salah satu bentuk psikologi pengalihan, inverted psikologi, di mana kita mengalihkan fokus kita pada tugas kepada sesuatu yang lain, sehingga stres karena tugas hilang. Ia akan melakukan hal ini setiap kali berhasil menghubungi seseorang. Ia akan menghadiahi diri dengan seteguk kopi. Saat berhasil menghubungi 5 orang, cangkir kopinya telah kosong. Kemudian ia menemukan ide lain. Ia menyukai kue kering, tetapi kita tidak ingin makan terlalu banyak kue kering. Maka ia mengambil kue kering, memotongnya kecil-kecil, mungkin dengan ukuran 1,5 cm, seperti ketika kita akan menghadiahi seekor hewan, ketika sang hewan bisa melakukan gerak tertentu. Ia akan menghadiahi dirinya dengan satu potongan kue setiap kali berhasil melakukan satu panggilan. Teman-temannya berkelakar dan mengatakan, "Lihatlah orang ini, ia sedang bermain-main." Ia membohongi perasaannya sendiri. Dalam 3 bulan, ia menjadi penjual dengan pendapatan tertinggi di perusahaannya. Ia memecahkan rekor karena memiliki lebih banyak prospek. Ia akan mengatakan, "Aku perlu 10 prospek minggu ini," dan ia akan duduk di mejanya dan menghadiahi dirinya dengan seteguk kopi atau sepotong kue. Dengan cara ini, yang terjadi adalah pikiran kita mulai memberikan perhatian lebih banyak pada hadiah yang akan diterima dan mengurangi perhatian pada stres dan tekanan karena harus menelpon dan mendapat penolakan. Maka inilah salah satu hal yang bisa kita lakukan. Tetapkan sistem penghargaan atas perilaku baik yang kita lakukan. Contohnya, jika kita melakukan sesuatu pekerjaan besar, bagilah ke dalam bagian-bagian kecil dan beri diri kita penghargaan kecil atas selesainya setiap bagian kecil dari pekerjaan itu. Mungkin hadiah pertamanya bisa berupa sepotong kue. Mungkin kita juga bisa mengatakan bahwa jika berhasil melakukan 10 panggilan, kita akan berdiri, menegangkan badan, sedikit jalan-jalan dan mengobrol dengan seseorang. Mungkin jika berhasil melakukan 20 panggilan, kita baru boleh mengecek email untuk hari ini. Ingat, mengecek email adalah aktivitas penutup, bukan aktivitas utama makan malam kita. Dan kunci sukses adalah menyantap hidangan utama dulu sebelum hidangan penutup. Tempat yang logis untuk hidangan penutup bukanlah di awal. Mengecek email adalah kegiatan penutup. Jadi, jika kita masuk kantor di pagi hari dan mengecek email, artinya kita makan hidangan penutup lebih dulu. Keadaannya sama persis dengan ketika kita duduk untuk makan malam dan disajikan kue pie apple yang sangat besar dengan baluran es krim. Setelah itu baru disajikan makanan utama. Seberapa besar selera makanan yang tersisa untuk menyantap makanan utama? Mungkin tidak ada lagi, karena kue pie apple dan es krim telah memuaskan selera makan kita. Apa yang akan terjadi pada tubuh fisik kita, tingkat energi kita, dan kesehatan kita jika setiap pagi kita memulai hari dengan sepotong besar kue pie apple dan es krim? Kita akan memiliki motivasi yang rendah. Kita akan memiliki lebih sedikit energi, kita akan mengalami lonjakan energi, tetapi kemudian terjadi penurunan energi jika tidak ada asupan protein dalam menu makanan kita. Tidak ada asupan yang cukup untuk otak kita, sehingga otak kita akan cepat lelah. Itu sebabnya sarapan dengan makanan yang benar-benar bergizi sangat penting, karena gizi adalah pengisi daya otak.
gizi yang berupa sumber glukosa, gizi yang akan menjadi sumber energi untuk otak yang memungkinkan kita bisa melakukan pekerjaan tingkat tinggi. Ketika seseorang memulai pekerjaan dengan kegiatan penutup, sepanjang sisa hari itu, ia akan menyia-nyiakan waktunya. Ia akan menginginkan makanan penutup lebih banyak lagi. Ia akan mengirim lebih banyak pesan. Ia akan mengecek email terus-menerus. Ia akan ke sana kemari dan mengobrol dengan orang-orang lain, membaca koran, mengganggu orang lain, tidak bisa mulai bekerja karena sudah melakukan kegiatan penutup. Sebesar 50% waktu kerja saat ini benar-benar terbuang dalam kegiatan-kegiatan yang tidak terkait pekerjaan. Itu hanya angka rata-rata. Banyak orang melebihi angka rata-rata ini. Orang-orang dengan produktivitas tinggi memiliki angka di bawah rata-rata. Tetapi, angka rata-rata adalah 50% waktu terbuang. Jika kita bertanya, apakah mereka membuang waktu di tempat kerja, mereka akan menjawab, tentu saja tidak, aku senang berada di tempat kerjaku. Aku melakukan hal yang berarti sepanjang hari. Lalu, kita mengatakan, baiklah, sementara kamu bekerja, kamu memiliki kamera tersembunyi yang merekam kegiatanmu 10 jam terakhir sejak datang di tempat kerja sampai pulang kembali. Mari kita putar ulang. Lalu, kita melihat rekamannya. Orang-orang datang ke tempat kerja, apakah mereka pergi bekerja? Tidak, hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka menemui, menyapa, mengobrol dengan teman-teman di kantornya. Seolah mereka baru bertemu lagi setelah 6 bulan. Kemudian, seperti burung kolibri yang terbang dari bunga ke bunga, mereka mendatangi orang demi orang untuk memperbarui relasi. Apa kabar? Apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu kerjakan tadi malam? Acara televisi apa yang kamu tonton? Oh, bagus sekali. Dari mana kamu mendapatkannya? Sampai akhirnya mereka menyadari sebaiknya mereka menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum atasannya datang. Kita bisa melihat rata-rata orang sekarang belum mulai bekerja sebelum pukul 11 pagi. Kemudian sekitar 15 menit sebelum pukul 12, mereka mulai bersiap-siap untuk makan siang. Mereka memiliki waktu 60 menit untuk makan siang, tetapi menghabiskan 90 menit untuk melakukannya. Mereka kembali pada pukul 13.30 dan mereka harus memperbarui kembali semua relasi pertemanannya di kantor. Mereka sudah tidak bertemu orang-orang ini selama 90 menit, sehingga mereka pergi dari orang-orang saling menyapa, sampai akhirnya mereka menyadari, sebaiknya aku menyelesaikan beberapa pekerjaan. Maka pada sekitar pukul 14.30 atau 15 tepat, mereka melakukan beberapa pekerjaan. Lalu mereka mulai merasa lelah dan kehilangan konsentrasi pada pukul 15.30. Kadang saya bercanda, apakah Anda pernah terjebak lalu lintas jam sibuk? Jam sibuk di Los Angeles dimulai pada pukul 15.30, Jalan 401. Salah satu jalan raya utama di Los Angeles berubah menjadi area parkir. Jika kita memasuki jalan ini setelah pukul 15.30, Anda akan terjebak di sana selama berjam-jam. Perjalanan yang biasanya membutuhkan waktu 60 menit akan menghabiskan waktu 5 sampai 6 jam. Siapakah orang-orang yang memenuhi jalan itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak meninggalkan kantor sampai pukul 17.00. Yang mereka lakukan adalah mencoba menembus lalu lintas pulang dengan keluar kantor pukul 15.30. Poin saya adalah bahwa banyak orang menghabiskan waktu sia-sia, tetapi jika kita menanyakannya, mereka akan menjawab tidak. Itulah yang disebut pemborosan waktu tak ketara. Hanya ketika kita memutar ulang rekaman itu dan melihat penghitungan waktu di bawahnya, mereka akan mengatakan, saya hanya menyapa si Anu ketika ia datang. 17 menit 3 detik untuk menyapa si Anu. Kemudian datang orang berikutnya 11 menit 4 detik. Datang lagi orang berikutnya 15 menit 25 detik. Ketika mereka melihat siaran ulang kamera ini, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka.
Bagaimana dengan kita sendiri? Hal pertama yang kita lakukan di pagi hari adalah memeriksa email. Ketika kita memeriksa email, kita sedang melakukan kegiatan penutup. Dan setelah itu, seluruh sisa hari kita adalah bagian penutup. Mengobrol dengan teman, makan siang bersama teman-teman, membaca koran, melihat-lihat penawaran di eBay, memeriksa email lagi, mengirim pesan, menunggu balasan pesan yang dikirim, memeriksa Facebook, mengirim kartun dan lelucon yang diperoleh dari Facebook. Rata-rata orang yang sedang bekerja sekarang menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam untuk membuka Facebook setiap harinya. Sekarang untuk mengobrol dengan teman, kemudian mereka menjawab email-email bisnis, mengirim email untuk mendapat jawaban dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika mereka diperlihatkan rekaman dari kamera tersembunyi ini, mereka merasa mual melihatnya. Dengan berbuat demikian, kita sedang menghancurkan masa depan kita sendiri. Kita menghancurkan semua harapan dan mimpi masa depan dengan memboroskan waktu terlalu banyak. Karena kita tidak memiliki perspektif jangka panjang, maka awali hari Anda dengan jadwal yang jelas, terencana, dan terstruktur. Tetapkan prioritas pada jadwal tersebut dan berusahalah untuk menyelesaikannya. Selesaikan sepanjang hari itu. Ketika datang ke kantor, lambaikan tangan, "Halo semuanya," lalu langsung bekerja. Salah satu aturan penting yang saya miliki, yang saya temukan bertahun-tahun lalu adalah bekerjalah di sepanjang waktu kerja kita. Seseorang mengatakan, "Hei, bisakah kita berbicara sebentar?" Tentu saja, kita bicara setelah jam kerja. Sekarang aku harus kembali bekerja. Kembali bekerja, kembali bekerja. Kapanpun kita mulai merasa kehilangan konsentrasi, katakan kembali bekerja, kembali bekerja. Ketika orang bertanya, bagaimana kamu mengerjakan itu? Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini. Ada yang harus kukerjakan, kita bicara nanti. Dengan segera, mereka akan meninggalkan kita. Dengan segera, mereka akan tahu kita tidak sedang ingin mengobrol. Kita tidak sedang ingin duduk mengobrol untuk waktu yang tidak bisa dipastikan. Maka masuklah ke kantor, ucapkan salam, lalu langsung bekerja. Berusahalah untuk fokus mengerjakan semua pekerjaan sepanjang waktu kita bekerja. Setelah selesai, baru boleh memalingkan muka, berbicara, dan mengobrol dengan orang lain. Jika mereka mau menghancurkan karir mereka, itu pilihan mereka. Tetapi, jangan biarkan mereka menghancurkan karir kita. Dan berkata, "Luar biasa, itu semua adalah ide yang sangat bagus untuk memelihara motivasi. Saya juga suka dengan sistem penghargaan untuk memelihara motivasi, karena akan ada masanya kita meraih dengan penutup sebelum waktunya. Itulah saat ketika kita memerlukan motivator-motivator kecil seperti penghargaan-penghargaan kecil itu untuk menjaga kita terus melaju." Brian, tadi Anda berbicara tentang email. Dan seperti kita ketahui, email saat ini hanya merupakan salah satu dari banyak bentuk komunikasi virtual. Orang-orang sekarang memegang smartphone sepanjang hari, entah para profesional maupun anak remaja. Kemanapun kita pergi, kita melihat orang-orang membuka laptop. Mereka membawa telepon seluler, ada media sosial, ada fasilitas pengiriman pesan singkat, ada email, ada berbagai tipe komunikasi elektronik. Kebisingan yang timbul dari semua frekuensi bunyi yang berbeda atau white noise yang konstan dalam komunikasi dan sistem mengingat yang terus berlangsung selama 24/7. Ini membuat orang merasa berada dalam kondisi mendesak. Kita bisa melihat bahwa semakin lama semakin banyak masyarakat kita, bahkan tempat kerja kita yang secara perlahan menyerah pada bahaya yang ditimbulkan. Berdasarkan apa yang Anda katakan tentang email, bagaimana kita mengembangkan perspektif jangka panjang ini ketika kita dikelilingi berbagai alat elektronik ini dalam kehidupan kita, yang secara konstan menarik kita ke dalam kondisi mendesak ini. Orang-orang kadang mengharapkan respon instan. Bagaimana kita mengatur hidup kita dalam suatu cara sehingga semua hal itu tidak menarik kita menjauh dari tujuan kita. Brian menjawab, "Alat paling kuat yang kita miliki adalah kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu." Saya kadang bertanya, apa pekerjaan paling bernilai dan
memiliki bayaran paling tinggi yang kita kerjakan? Jawabannya adalah berpikir. Berpikir tentang konsekuensi dari perilaku kita. Jika aku melakukan ini, apa yang mungkin akan terjadi? Pada kenyataannya, kemampuan untuk membuat prediksi yang akurat mengenai konsekuensi dari perilaku kita sebelumnya kita bertindak adalah tanda kecerdasan tinggi. Orang yang bisa memainkan papan catur kehidupan dan membuat perhitungan, jika aku melakukan ini, kehidupan akan seperti itu. Maka aku akan melakukan ini, aku harus melakukan itu, dan seterusnya. Semua orang akan sukses memainkan beberapa langkah di depan. Mengenai email, ketika kita menerima email, keadaan memiliki kemiripan dengan kita ketika memutar mesin undian. Ketika tuas memutarnya ditarik, mesin akan berputar. Selanjutnya, kita tidak tahu apa yang akan muncul. Apakah kita akan memenangi undian atau akan kalah? Kita akan menunggu dan berharap mendapat kejutan bagus. Keadaannya persis sama dengan kondisi Shiny Object Mentality, suatu kondisi mental di mana kita selalu mengharapkan sesuatu yang tampak lebih menarik. Ketika kita menyalakan koneksi internet, seketika pemberitahuan masuk, Anda menerima email. Saat itu juga kita menghentikan apapun yang sedang dikerjakan, dan kita bertanya-tanya, oh email, apakah ini? Mungkin dari teman, mungkin menyenangkan, mungkin lelucon. Yang terjadi adalah kita menghentikan apapun yang sedang dikerjakan. Baru-baru ini saya membaca sebuah buku tentang fungsi otak. Dikatakan bahwa saat ini terdapat dua penghambat utama yang membuat otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah distraksi atau gangguan. Kita terdistraksi oleh begitu banyak hal, terutama oleh berbagai perangkat elektronik. Yang kedua adalah multitasking atau multitugas. Multitugas adalah ketika kita mencoba mengerjakan beberapa tugas sekaligus secara bersamaan. Ada beberapa buku dan artikel yang ditulis mengenai mitos multitugas. Multitugas adalah mitos, karena manusia bukanlah makhluk yang bisa mengerjakan beberapa tugas sekaligus secara bersamaan. Kita adalah makhluk taksif yang beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, sehingga seperti lampu sorot, kita hanya akan fokus pada satu tugas, dan ketika mendengar bunyi tanda email masuk dari komputer, perhatian kita akan beralih ke komputer untuk memeriksanya. Lalu perhatian kita akan kembali beralih pada tugas kita, tetapi perlu waktu antara 7-17 menit untuk mengembalikan fokus perhatian kita pada tugas kita. Inilah penemuan menariknya, dan merupakan salah satu penemuan favorit saya. Semua kesuksesan dalam hidup berasal dari penyelesaian tugas, bukan berasal dari mengerjakan tugas, tetapi berasal dari menyelesaikan tugas. 82% orang Amerika suatu hari nanti ingin menulis buku. Mereka ingin menjadi penulis yang bukunya diterbitkan. Mereka ingin menceritakan kisah mereka secara personal atau tentang profesi mereka. Mereka bermimpi bisa menulis buku dan menerbitkannya. Sebagian dari mereka mengerjakannya, tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Dunia dipenuhi naskah yang tidak selesai, puisi yang tidak selesai, rencana bisnis yang tidak diselesaikan. Orang-orang tidak menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Padahal penyelesaian tugaslah yang menjadi kunci kesuksesan. Berikut adalah cara yang sangat baik untuk mempromosikan perspektif jangka panjang dan untuk menjadi lebih sukses ketika mengawali hari di waktu pagi. Bayangkan jam kerja dimulai pukul 8.30. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat daftar segala hal yang harus dilakukan hari itu sebelum mulai mengerjakan apapun. Jangan pernah mulai bekerja jika daftarnya belum dibuat. Akan sangat baik jika daftarnya dibuat pada malam sebelumnya. Jika sesuatu hal baru muncul, tuliskan dalam daftar sebelum mulai mengerjakannya. Jangan berpaling dari pekerjaan yang sedang dihadapi, karena sesuatu yang terlihat lebih menyenangkan seperti telepon atau pesan dari seseorang atau lainnya. Tuliskan dalam daftar sebelum mulai mengerjakannya.
Kemudian, katakanlah kita mulai bekerja pukul 8.30. Kita merencanakan, menyiapkan, memeriksa daftar tugas, dan katakan, jika aku hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan dalam daftar ini sebelum aku ditugaskan keluar kota selama 1 bulan, tugas mana yang ingin aku pastikan sudah selesai. Lalu mulailah mengerjakannya, fokuslah dan bekerjalah tanpa jeda selama 90 menit. Matikan televisi, telepon, komputer, semuanya. Fokuslah dan bekerjalah tanpa jeda selama 90 menit. Kemudian berdirilah, ambil jeda sebentar, berjalan-jalan minum kopi atau teh selama 15 menit, lalu kembali bekerja selama 90 menit. Kemudian baru periksa email. Memeriksa email adalah kegiatan penutup. Karena kita telah menghabiskan hidangan utama, makan malam kita. Jika kita bisa mengerjakan 2 sesi penuh 90 menit, pekerjaan tanpa interupsi atau gangguan setiap paginya, maka produktivitas kita akan meningkat 2, 3, dan kemudian 4 kali lipat, dan pada akhirnya pendapatan kita juga meningkat. Kita akan bisa menyelesaikan lebih banyak tugas lagi. Kita akan dikenal sebagai orang terbaik dalam pekerjaan kita. Bertahun-tahun lalu, saya memiliki pengalaman yang sangat bagus. Saya sedang berjuang mengembangkan usaha saya. Saya menyiapkan sebuah kesepakatan bisnis real estate dan saya menginvestasikan semua uang dalam bisnis properti ini. Tetapi kemudian saya tidak memiliki uang lagi. Saya mulai mendatangi beberapa perusahaan pengembangan dan akhirnya menemukan satu yang sesuai. Mereka mengatakan, jika angka-angka perhitungan yang Anda buat memiliki dasar yang kuat, kami tertarik untuk bekerja sama. Saya sudah membaca semua buku. Ada 21 buku tentang pengembangan bisnis real estate. Saya tahu dengan pasti bagaimana caranya menyiapkan laporan keuangan pro forma. Saya memperkerjakan pengetik profesional karena saya tidak memiliki mesin tik. Untuk menyiapkan proposal ini, saya duduk bersama para pengacara pengembang real estate ini. Saya menunjukkan bahwa saya memiliki kolaborasi, bukti penguat untuk setiap angka dan pernyataan dalam perhitungan yang saya buat. Saya memiliki letter of intent, surat minat, dari tenan utama. Saya memiliki letter of cost analisis, surat analisis biaya, dari perusahaan konstruksi. Saya memiliki catatan untuk semua pembiayaan, semua sumber pendapatan, semua tingkat poin presentase pengembalian, berapa banyak yang akan dihasilkan jika semua properti berhasil disewakan dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka mengatakan, ini proposal bisnis paling lengkap yang pernah kami lihat. Mereka memeriksa semuanya dan mengatakan, oke, kami akan bekerja sama, kami akan membayar 100% biaya pengembangan pusat perbelanjaan ini untuk 75% kepemilikan dan sisanya 25% adalah bagian Anda. Saya mengerjakan bagian saya dan mereka mengerjakan bagian mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak lama setelah itu, pemimpin perusahaan itu, salah satu orang terkaya dan paling dihormati di Kanada, memanggil saya ke kantornya. Ia mengatakan, saya suka cara Anda bekerja, saya suka etika kerja Anda, kualifikasi Anda. Anda menyelesaikan semua janji yang Anda buat pada waktunya. Bagaimana jika Anda bekerja dengan saya sebagai asisten pribadi saya? Saya mempertimbangkannya dan saya berpikir ini mungkin peluang paling bagus dalam hidup saya. Maka kami membuat kesepakatan dan saya bekerja sebagai asisten pribadinya. Ia memberi saya tugas-tugas kecil untuk diselesaikan, seperti seorang mahasiswa bimbingan. Ia tidak pernah memiliki asisten pribadi sebelumnya, sehingga saya harus menanyakan pekerjaan padanya. Apalagi yang harus saya kerjakan. Berikan saya lebih banyak pekerjaan, baru ia memberikan sesuatu untuk dikerjakan. Apapun yang ditugaskan, saya akan segera menyelesaikan dan melaporkannya. Hampir seperti seekor anjing yang berlari mengejar tulang yang dilemparkan dan segera membawanya kembali. Ia akan mengangguk dan tersenyum. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum lalu beberapa hari kemudian ia akan memberikan pekerjaan lainnya. Pekerjaan-pekerjaan kecil, tetapi apapun yang ditugaskannya, segera saya selesaikan dan kembalikan secepatnya. Suatu hari ia berkata, kamu kerjanya cepat sekali.
Kamu terlalu menganggap serius pekerjaan yang kuberikan. Pekerjaan ini tidak terlalu mendesak. Buat minggu depan, tidak usah terlalu terburu-buru." Tetapi kemudian, sebuah peluang besar datang, dan ia mengatakan, "Apakah kamu mau melakukan analisis prospek proyek ini?" Saya membuat perhitungan proyeksi perusahaan impor dan distribusi dengan pendapatan senilai 25 juta dolar, dan ia mengangkat saya menjadi pemimpin perusahaan ini. Peluang lain datang, proyek pengembangan sebuah real estate besar, beberapa ratus hektar, perumahan, daerah industri, perdagangan, kawasan hunian, semuanya. Apakah kamu mau melakukan analisis prospek proyek ini? Saya menerima tawarannya, membuat perencanaan, dan memberikan hasilnya, sehingga ia menunjuk saya sebagai penanggung jawab proyek pembangunan baru ini. Kemudian ia mengatakan, "Kami memiliki rencana mendirikan bangunan perkantoran di daerah pusat kota, dan kami tidak terlalu yakin bagaimana pengaturannya, pembiayaannya, sistem penyewaannya. Apakah kamu mau membuat analisisnya?" Tidak lama kemudian, saya diangkat menjadi penanggung jawab pembangunan bangunan kantor 12 lantai di daerah pusat kota ini. Ia terus memberikan tugas. Setiap kali diberi tugas, saya akan menerima dan menyelesaikannya secepat mungkin. Dan saya akan bekerja di sepanjang waktu kerja saya. Saya bekerja 10 atau 12 jam sehari. Pada akhir masa kerja saya bersamanya, ketika ia pensiun, saya menjalankan 3 divisi utama perusahaannya. Saya menghasilkan uang lebih banyak dari yang pernah saya mimpikan. Saya memperoleh pengalaman lebih banyak dari yang pernah saya bayangkan. Saya memiliki 42 staf yang bekerja di 3 divisi saya. Saya memiliki ruang kantor paling besar di perusahaan di sebelah ruangannya. Saya melampaui semua orang yang bekerja di perusahaan konglomerasi besar ini. Orang-orang cemburu kepada saya dan tetap cemburu sampai saat ini. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah ketika diberi tugas, saya mengerjakannya dengan cepat dan saya mengerjakannya 100%. Jika suatu pekerjaan ingin diselesaikan dalam 1 atau 2 bulan, berikan kepada orang lain. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan sekarang dan dikerjakan dengan cepat dan baik, berikan kepada Brian. Apapun yang diberikan kepada Brian, tidak peduli betapa sibuknya, ia akan berusaha mengerjakan dan menyelesaikannya. Itulah cara untuk mengembangkan perspektif jangka panjang. Saya menyadari bahwa saya tidak bekerja untuk jangka waktu pendek. Saya bekerja untuk mengembangkan diri saya, keahlian saya, dan kemampuan saya untuk jangka panjang. Setelah saya tidak bekerja lagi dengannya, kami tetap berteman, dan karir saya berkembang 10 tahun lebih cepat dibanding yang menurut saya mungkin untuk diraih, yang pernah saya impikan. Saya memperoleh lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Saya mendapat lebih banyak uang. Saya mengembangkan real estate bernilai 100 juta dolar dengan keahlian yang saya pelajari selama berada di bawah pengawasan dan bimbingannya. Memiliki perspektif jangka panjang berarti kita bekerja dengan sungguh-sungguh dalam jangka waktu pendek, bekerja setiap hari, menghabiskan 2 sesi 90 menit setiap paginya. Kita memulai suatu pekerjaan dan menyelesaikan bekerja di sepanjang waktu kerja kita. Berikan penghargaan dan kesenangan kepada diri sendiri untuk setiap pencapaian kecil kita. Setelah saya bekerja penuh selama 3 jam, baru saya memeriksa email, karena email adalah bagian penutup. Kemudian saya pergi makan siang. Saya pantas untuk makan siang karena saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini. Setelah kembali dari makan siang, kembalilah bekerja. Kembangkan reputasi di perusahaan tempat kita bekerja sebagai orang yang paling bekerja keras di perusahaan. Katakanlah pihak perusahaan mempekerjakan firma konsultan manajemen dari luar, dan mereka mengajukan pertanyaan kepada semua orang di kantor. Siapa yang bekerja paling keras di sini? Kita yakin kitalah yang akan terpilih. Kita akan memenangi suara. Kita akan memenangi konvensi dan tidak seorang pun tahu bahwa kontes sedang berlangsung. Tidak seorang pun tahu bahwa para peneliti sedang bekerja. Tugas kita adalah memenangi kompetisi ini, karena tidak ada yang akan menggerakkan kita untuk maju lebih cepat dalam karir kita selain dikenal sebagai pekerja keras, sebagai orang paling produktif dalam bidang pekerjaan kita. Dan berkata, "Sungguh nasihat yang luar biasa
Wow, saya siap bekerja dengan fokus dan menyelesaikannya. Bisakah kita mengaitkan pembicaraan kita ini dengan persoalan yang terjadi pada para remaja? Saya yakin banyak orang tua membaca buku ini. Mereka membacanya untuk kepentingan profesi mereka. Tetapi mereka juga tentunya berpikir tentang anak-anak yang sedang mereka besarkan. Saya tahu anak-anak Anda sudah melewati masa remaja, tetapi banyak remaja saat ini begitu ketergantungan pada smartphone mereka. Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka dengan smartphone-nya. Mark Bowlerlin yang menulis sebuah buku yang sangat menarik berjudul The Dumbest Generation. Pada dasarnya mengatakan bahwa jangan pernah kita memiliki generasi yang memiliki kesempatan lebih baik untuk mengakses pendidikan, tetapi kemudian mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti video sampah, pornografi, dan segala hal yang mengkhawatirkan. Maka pertanyaan yang bisa dimiliki para orang tua adalah, apa hal terbaik yang bisa saya lakukan untuk anak-anak usia pra-remaja atau remaja saya untuk bisa membawa mereka ke titik di mana mereka bisa jadi jika mau kita jika kita mau lulus dalam uji marshmallow, karena kita tahu para remaja ini menjadi generasi yang mendapat pengaruh paling besar dalam dunia digital saat ini. Adakah sesuatu yang spesifik yang bisa Anda sampaikan untuk dilakukan oleh para orang tua dalam menghadapi anak-anak usia pra-remaja atau remaja, mereka yang kecanduan kehidupan digital dengan pengaruhnya terhadap pencapaian mereka di sekolah atau hal-hal penting lainnya? Brian menjawab, ya, cara agar kita menjadi sumber pengaruh paling penting dalam kehidupan anak-anak kita adalah dengan menjadi sumber paling penting untuk dukungan emosional dan cinta tanpa syarat bagi mereka. Anak-anak akan mendapat pengaruh dari teman-teman sebayanya dan teman-teman di sekolahnya, serta orang-orang yang mereka temui. Tetapi mereka harus selalu tahu bahwa kita, orang tuanya, adalah orang paling penting dalam kehidupan mereka, karena kita mencurahkan segalanya untuk mereka. Hal apa yang ingin dirasakan oleh semua orang? Semua orang ingin merasakan menjadi pemenang. Jika kita merasa sebagai pemenang, kita akan memiliki harga diri yang tinggi. Semakin kita merasa menang, semakin tinggi rasa percaya diri yang kita miliki. Semakin kita bahagia, semakin kita dihargai. Bagaimana caranya memiliki perasaan sebagai pemenang? Jawabannya adalah kita harus menang. Itulah cara agar kita memiliki perasaan sebagai pemenang. Bagaimana agar kita menang? Lampaui garis finish. Dalam bekerja, tetapkan pekerjaan yang akan dilakukan dan pecah ke dalam bagian-bagian kecil. Saya akan memberikan contohnya. Banyak perusahaan biasa memberikan penghargaan kepada orang-orang penjualannya ketika mereka berhasil menjual, tetapi kadang jika itu adalah penjualan, katakanlah peralatan besar, bisa jadi dibutuhkan waktu 5-7 bulan sampai berhasil menjualnya. Waktu yang dibutuhkan itu disebut siklus penjualan. Sejak kita menghubungi prospek, memasuki tahap proses penawaran, proses pengajuan, proses desain, dan proses instalasi. Setelah itu barulah orang penjualan akan menerima komisi. Hal ini jelas menimbulkan banyak kemerosotan motivasi, karena orang-orang penjualan ini tidak mendapat bayaran untuk semua pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga kemudian perusahaan-perusahaan itu membagi proses penjualan ke dalam 7 bagian. Bagian pertama adalah pertemuan tatap muka dan identifikasi kehidupan nyata prospek yang menginginkan, memerlukan, dan akan membeli produk. Tahap ini layak mendapat penghargaan. Pihak perusahaan akan memberi tepuk tangan atas keberhasilan orang-orang penjualannya membuka pintu, memecah ketegangan pertemuan pertama, dan memulai proses. Langkah selanjutnya adalah pengajuan penawaran pertama. Berdasarkan analisis kondisi klien, orang penjualan akan memperoleh penghargaan berdasarkan keberhasilan tahap ini. Ringkas kata, setiap kali mereka menyelesaikan satu tahapan, mereka diperlakukan sebagai pemenang.
kami menemukan hal yang sama dengan anak-anak kami. Apapun yang perlu dilakukan, mulai dilakukan, dan telah dilakukan oleh anak-anak kami. Entah itu membersihkan kamar mereka, menggambar di sekolahnya, atau membaca buku, kami menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Wow, hebat sekali! Ketika anak pertama kami, Christina, membawa pulang lukisan pertamanya dari sekolah, sebuah stik es krim bergambar orang, saya mengatakan, "Apakah Christina yang membuat ini? Christina, benarkah kamu yang membuatnya? Siapa yang membantumu membuatnya? Lukisan ini sangat bagus. Pasti ada yang membantumu membuatnya." Usianya 5 tahun. Ia menjawab, "Tidak, aku membuatnya sendiri, Ayah. Aku tidak percaya. Ini luar biasa. Lihat, bagus sekali. Apakah aku boleh menempelnya di kulkas? Aku ingin bisa melihatnya setiap kali aku di dapur. Maukah kamu membantuku menempelkannya di kulkas, Christina?" Kami lalu menempelkannya di kulkas. Dan setiap kali melewatinya, kami akan mengatakan, "Lihat ini." Seseorang berkunjung di rumah. Saya berkata, "Saya akan menunjukkan sesuatu. Ini lukisan putriku, Christina. Bagus sekali, bukan? Dia pintar, kan?" Christina sangat senang mendengarnya. Saya membesarkan 3 anak lainnya, Glenn, David, dan Catherine. Saya melakukan hal yang sama. Setiap kali mereka melakukan hal kecil, saya akan membesar-besarkannya sehingga mereka merasa menjadi pemenang. Jika kita melakukannya, pada akhirnya mereka akan berupaya mencari kesempatan untuk menang. Mereka menjadi tidak nyaman dengan permainan online. Mereka tidak nyaman menjadi generasi layar digital. Mereka merasa tidak nyaman. Mereka sangat ingin mendapat nilai bagus. Mereka ingin melakukan hal-hal yang membuat mereka merasa sebagai pemenang. Karena orang tua mereka selalu membuat mereka merasa sebagai pemenang ketika mereka menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam kitab suci dikatakan, "Oh pelayan yang baik dan setia, engkau selalu setia melakukan hal-hal kecil. Aku akan membuatmu bisa melakukan banyak hal." Jika kita menghargai dan memberi dukungan kepada anak-anak kita ketika mereka melakukan hal-hal kecil, mereka akan melakukan hal-hal yang lebih besar, dan mereka akan dengan mudah menjauh dari teman-temannya yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka akan mengatakan, "Waktunya pulang, aku harus pulang sekarang. Ada yang harus kukerjakan, aku harus mengerjakan tugasku, aku harus menyelesaikannya." Kita bahkan tidak perlu membujuk, mengancam, atau meminta mereka, karena mereka merasa sangat nyaman dengan dirinya. Mereka akan berusaha dan mendapatkan nilai bagus tanpa disuruh-suruh, dan berkata, "Nasihat yang sangat bagus. Anda telah menyinggung tentang manajemen waktu, salah satu kerangka manajemen waktu yang telah banyak membantu orang untuk fokus pada perspektif jangka panjang, diperkenalkan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, dan diperoleh dari Roger dan Rebecca Merrill. Kerangka manajemen waktu ini terdiri dari 4 kuadran. Bisakah Anda menjelaskan konsep dari keempat kuadran ini, terutama kuadran 2, dan bagaimana orang yang mengorganisasi kehidupannya dalam kuadran 2 bisa mendorong dirinya untuk mendesain kehidupan mereka dalam perspektif jangka panjang dalam mencapai tujuannya? Brian menjawab, "Teori kuadran dalam manajemen waktu membagi segala yang kita lakukan ke dalam 4 bagian. Bayangkan sebuah segi 4 dibagi 2 secara vertikal dan horizontal, sehingga terbentuk 4 buah segi 4 kecil. Kita menomori keempat segi 4 kecil itu sebagai berikut. 1 untuk segi 4 di kiri atas, 2 untuk segi 4 di kanan atas, 3 untuk segi 4 di kiri bawah, 4 untuk segi 4 di kanan bawah." Sekarang kita memiliki 4 kuadran. Kemudian kita bagi keempatnya berdasarkan urgensi, mendesak atau tidak mendesak. Dan artinya pentingnya, penting tidak penting. Tingkat kepentingan bergerak dari sisi kiri, sehingga kita bisa mengatakan kuadran 1 adalah kuadran penting. Hal mendesak adalah di bagian atas, sehingga kuadran ini penting dan mendesak. Ini adalah kuadran 1, posisinya di kiri atas, disebut kuadran kesegaraan. Kesegeraan. Kuadran ini hampir selalu ditentukan oleh faktor eksternal.
berbagai janji, yaitu hal-hal yang harus dilakukan dan harus diselesaikan sekarang, rapat yang harus dihadiri, pelanggan yang harus ditelepon, dan lain-lain. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka di kuadran 1. Mereka melakukan hal-hal yang harus dilakukan sekarang dan penting, karena jika tidak dilakukan akan sangat beresiko terhadap pekerjaan kita. Jika pekerjaan itu tidak diselesaikan, jika kita tidak berhasil melakukan penjualan itu, jika kita tidak menyelesaikan suatu tugas tertentu, kita bisa kehilangan pekerjaan. Jadi inilah tempat kita memulai. Kita selalu bekerja di kuadran kesegeraan. Kuadran selanjutnya, kotak di kanan atas, adalah kuadran 2. Ini adalah kuadran untuk hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak, disebut sebagai kuadran keefektifan. Terdiri dari hal-hal yang memiliki potensi konsekuensi jangka panjang dalam hidup kita. Meningkatkan keahlian, mengambil kursus tambahan, menulis proposal, rencana, dan laporan, membaca buku dan artikel, dan sebagainya. Apapun yang kita kerjakan yang tidak mendesak tetapi penting ada di kuadran 2. Segala yang ada di kuadran ini dapat ditunda pengerjaannya. Kita bisa menangguhkan pengerjaannya, tetapi apapun yang ada di kuadran 2 yang tidak mendesak ini akan segera menjadi sesuatu yang mendesak. Contoh paling baik untuk hal ini adalah ada di lingkungan perguruan tinggi. Di awal kelas diberitahukan bahwa 50% nilai akhir akan ditentukan oleh tugas akhir. Kita harus menyerahkan tugas akhir ini pada pukul 8.00 pagi pada tanggal sekian atau kita akan kehilangan 50% kredit untuk kelas ini. Pengumuman ini diulang setiap minggu. Ingat, 50% nilai kalian akan ditentukan oleh tugas akhir. Jangan sampai terlambat mengumpulkannya. Jangan menunda pengerjaannya. Mulailah mengerjakannya dari sekarang. Selesaikan segera. Lalu, apa yang terjadi? Ternyata 90% siswa menunda pengerjaannya. Karena hal itu belum mendesak. Tugas ini penting, tugas ini sangat penting. Tugas ini menentukan keseluruhan keberhasilan mereka dalam kelas ini, yang bahkan bisa menentukan keseluruhan keberhasilan tahun pelajaran itu. Tetapi mereka menunda-nunda pengerjaannya. Kapan biasanya tugas akhir dikerjakan? Malam sebelum batas akhir pengumpulannya. Saya melakukan hal ini ketika mengambil gelar MBA saya. Saya sampai di rumah pukul 17.00. Saya membuat satu teko besar kopi, duduk di dapur kecil saya, dan mulai menulis. Saya menulis sepanjang malam sambil terus menuang kopi. Lalu ketika matahari mulai muncul, saya masuk ke mobil, saya mengebut pergi ke kampus, ke kantor profesor saya, dan menyelipkan tugas akhir saya dari bawah pintu kantornya. Ketika saya perhatikan, bagian bawah pintu itu dijejali lembaran tugas akhir. Semua orang mengerjakan pada saat-saat akhir. Poinnya adalah bahwa untuk sekian lama tugas itu penting, tetapi tidak mendesak. Tetapi pada suatu titik tertentu, tugas itu menjadi luar biasa mendesak, lebih mendesak dari hal apapun juga. Covey, juga pasangan Marilis, mengatakan, kerjakan semua yang ada di kuadran 1, yaitu hal-hal yang harus dilakukan saat ini juga. Setelah selesai, mulai kerjakan segala yang ada di kuadran 2 yang memiliki potensi konsekuensi jangka panjang. Kuadran 3 di bagian kiri bawah mencakup aktivitas-aktivitas yang mendesak tetapi tidak penting, seperti orang-orang yang mengajak mengobrol, email, seseorang mendatangi meja kerja kita, mengobrol dengan orang-orang lain, pergi makan siang di luar, dan sebagainya. Semua itu mendesak karena ada tepat di hadapan kita, tetapi tidak penting. Kuadran ini disebut kuadran hayalan. Ini artinya bahwa kita bekerja, tetapi kita juga terus berinteraksi dengan orang-orang, sehingga kita menipu diri dengan berpikir, aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang kulakukan ini adalah bagian dari pekerjaanku. Ini adalah hal yang perlu aku kerjakan untuk menjaga hubungan dengan teman-teman, karena aku butuh hiburan di tempat kerja. Siapapun yang mengatakan bahwa kita perlu hiburan di tempat kerja adalah seorang pecundang yang tidak memiliki masa depan. Ia akan pensiun dalam keadaan miskin, hidup dengan uang pensiun, dan mungkin harus masuk rumah penampungan orang tua, di mana tidak ada orang mengunjunginya. Siapapun yang mengatakan bahwa pekerjaan harus menyenangkan adalah orang yang tidak serius dengan masa depannya.
Tidak berarti bahwa kita tidak senang bergaul dengan rekan kerja. Tidak berarti kita tidak boleh tertawa dengan rekan kerja, tetapi kita melakukannya dalam konteks bekerja bersama untuk menyelesaikan pekerjaan, bukan duduk-duduk santai mengobrol hal-hal yang tidak penting. Dalam kuadran hayalan, orang-orang membohongi diri dengan berpikir bahwa mereka sedang bekerja ketika yang mereka lakukan sama sekali 100% tidak bermanfaat. Kuadran keempat di bagian kanan bawah adalah kuadran yang tidak mendesak dan tidak penting, disebut sebagai kuadran kesia-siaan. Membaca koran, memeriksa email secara acak, mencari barang belanjaan, menelpon ke rumah menanyakan menu makan malam, dan hal-hal seperti itu. Kebanyakan orang menghabiskan waktu di kuadran 3 dan 4. Tugas kita adalah mengubahnya. Habiskan semua waktu kita dalam kuadran 1 dan 2. Selesaikan semuanya secepat mungkin, apapun yang harus diselesaikan sekarang, yaitu yang penting dan mendesak. Setelah itu luangkan waktu lebih banyak dalam kuadran 2, yaitu pada aktivitas-aktivitas yang memiliki nilai jangka panjang dan bisa memberi perbedaan besar dalam urusan kita. Dan berkata, Brian, Anda sudah memberikan begitu banyak ide mengenai perspektif jangka panjang dan menunda kesenangan. Bisakah Anda mengakhiri bab ini dengan pesan terakhir mengenai bagaimana caranya mengembangkan perspektif jangka panjang ini? Brian menjawab, melalui latihan penetapan tujuan yang kita bicarakan sebelumnya. Tetapkan tujuan paling penting dalam hidup kita. Bisa berupa tujuan personal dalam kehidupan personal, keluarga, bisa berupa tujuan terkait kesehatan, bisa juga tujuan bisnis atau karir. Tanyakan kepada diri sendiri, apa tujuan bisnis atau karir paling penting dan paling besar buatku? Hal yang akan secara langsung berhubungan dengan pendapatan, kecepatan promosi, tingkat penghormatan terhadap diri kita di perusahaan. Tanyakan juga aktivitas apa yang paling penting yang bisa dilakukan saat ini untuk mencapai tujuan paling penting ini. Hal ini akan menjadi titik awal kita untuk memulai pekerjaan hari itu. Kita harus mendisiplinkan diri untuk memulai dari titik ini sebelum kita memeriksa email atau yang lainnya. Kita harus mendisiplinkan diri untuk mengerjakan satu tugas paling penting ini tanpa jeda sampai selesai. Ulangi terus cara kerja seperti ini. Kita akan berbicara tentang membangun ritual setelah ini. Ulangi terus sampai kita terbiasa untuk duduk dan mulai mengerjakan tugas paling penting dan terus mengerjakannya sebaik mungkin sampai selesai. Sekali kita bisa mengembangkan kebiasaan menyelesaikan tugas paling penting ini di pagi hari, kita akan menjadi orang paling produktif, paling dihormati, dan orang dengan bayaran paling tinggi di bidang kita.